Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai kids semua, kakak bawa sebuah kantong nih. Di dalamnya ada berbagai bentuk buah. Nanti coba kids tebak ya, ada buah apa aja di dalam kantong ini. Yang pertama, kakak mau kasih tahu ciri-cirinya. Dia berwarna oranye, seperti baju kakak nih. Terus dia sekitar besarnya sekitar bola tenis lah gitu. Pasti kids tahu ya, hampir tiap hari kids makan ini karena dia banyak mengandung vitamin C. Coba kita tebak, buah apakah itu? Ayo. Dan ternyata kakak bawa buah jeruk. Ya, tebakan kids benar ya. Ini adalah buah jeruk. Buah yang tinggi vitamin C dan juga manis rasanya. Oke kids, nah sekarang ada buah kedua. Yang ini kakak bawa bentuknya agak panjang, lonjong, kids. Kalau dia masih mentah, dia berwarna hijau. Tetapi kalau dia sudah matang, dia berwarna kuning. Dan biasanya kalau kita makan, kita harus mengupasnya terlebih dahulu. Ayo kids, tebak buah apa itu. Dan kakak bawa buah, tada, pisang. Ye, kids hebat. Tebakannya benar ya, buah pisang. Ini adalah juga buah yang sangat favorit kids karena juga rasanya manis dan kulitnya yang lembut kids. Oke? Dan yang terakhir, kakak bawa buah terakhir ini agak susah loh kids buahnya. Karena dia itu warnanya kuning. Kuning besarnya seperti bola tenis juga lah, tapi agak lonjong gitu ya. Dagingnya berwarna putih gitu ya. Daging buahnya berwarna putih dan rasanya manis kids. Ayo coba kids tebak buah apa ini. Dan buah yang terakhir yang kakak bawa adalah buah pir kids ya, buah pir ya. Nah, ini buah yang juga rasanya manis, juga cukup digemari oleh banyak orang Indonesia di buah pir ini karena juga khasiatnya yang banyak vitamin kids ya. Nah kids, jadi apa yang kakak mau ambil dari pelajaran buah ini kids? Nah, setiap buah itu memiliki bau, sentuhan, dan rasa yang unik. Kids bisa mencium buah jeruk dan tahu bahwa itu bukan buah pisang. Dengan cara yang sama kids, hidup kita juga dapat menunjukkan apakah kita orang Kristen atau bukan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menghasilkan buah yang baik yang menunjukkan kita dengan Yesus dan bukan seperti dunia ini, kids. Mari kita bersiap-siap untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana Roh Kudus mengubah hidup kita. Paulus adalah seorang misionaris. Dia berkeliling ke seluruh penjuru berkhotbah kepada orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada mereka. Salah satu tempat yang dikhotbahkan Paulus adalah Galatia. Galatia adalah sebuah provinsi di Roma dan orang-orang Kristen di Galatia sebagian besar adalah orang bukan Yahudi. Namun kemudian Paulus mengetahui bahwa orang-orang percaya di sana telah disesatkan oleh guru-guru palsu. Beberapa di antaranya mengajarkan bahwa orang Kristen masih harus mengikuti hukum Taurat Musa yang lama untuk diselamatkan. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, meminta mereka untuk menolak guru-guru palsu tersebut. Dia mendesak mereka untuk tidak menjadi budak hukum Taurat lagi. Kristus telah memerdekakan kita sehingga kita dapat hidup dalam kemerdekaan, tulis Paulus. Kematian Yesus telah membebaskan mereka dari hukum Taurat. Keselamatan datang melalui iman kepada Yesus. Ini adalah anugerah gratis yang tidak dapat diperoleh dengan mentaati hukum apapun. Paulus menjelaskan bahwa Allah mengubah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Allah memberi mereka Roh Kudus yang menuntun mereka dan memberi mereka kuasa untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus. Hiduplah dengan mengikuti Roh Kudus, katanya. Paulus menulis bahwa Roh Kudus mengubah cara kita berpikir dan bertindak.
Ketika orang menaati pimpinan Roh Kudus, mereka memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hal-hal ini adalah buah roh, bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri seseorang. Seperti halnya pohon yang sehat menghasilkan buah, buah inilah yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus mengubah pikiran dan hati kita sehingga kita ingin mentaati Allah, dan Dia memberi kita kuasa untuk taat. Roh Kudus menuntun kita sebagai orang percaya ketika kita menjalani misi Allah untuk membagikan Injil ke seluruh dunia. Nah, kids, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa mereka telah dimerdekakan dari upaya untuk diselamatkan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, jadi kids, tidak ada orang yang selamat karena dapat melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sangat sulit sekali dan tidak ada satu orang pun yang dapat melakukannya dengan sempurna. Kids tahu ya, ada 10 hukum Taurat, dari yang hormatilah ayah ibumu, kuduskanlah hari Sabat, gitu ya, jangan berbohong, jangan membunuh. Itu kids, itu ada 10 hukum. Kalau kids baca lagi Alkitabnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dengan sempurna ke 10 hukum Taurat ini tanpa melanggarnya salah satu dari antaranya, gitu ya, kids. Nah, Tuhan Yesus telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena Tuhan Yesus telah hidup dengan sempurna, menggantikan kita dan mati untuk dosa kita. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah melanggar satu pun dari hukum Taurat, kids. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini Paulus ingin agar orang-orang Kristen menggunakan kemerdekaan dengan mereka, yaitu dengan cara apa? Saling mengasihi di antara sesama orang Kristen. Paulus hidup dengan mengikuti Roh Kudus. Kids, Paulus sayangnya tidak sempurna, tetapi ia ingin menaati Allah dan menjadi saksi Tuhan untuk menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, kids? Nah, beberapa orang mengatakan kepada mereka apa yang tidak benar tentang keselamatan. Karena hal itulah, alasan itulah Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Jadi ada orang-orang yang mengartikan dengan salah apa itu artinya selamat, keselamatan yang daripada Tuhan. Paulus, dalam hal ini Paulus menulis untuk mengingatkan mereka bahwa keselamatan hanya datang melalui iman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak diselamatkan dengan mengikuti hukum atau perintah tertentu. Biasanya perintah-perintah yang juga datang dari manusia, gitu ya, kids. Dosa-dosa kita diampuni karena pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib. Kids, Paulus menulis bahwa Yesus memberikan Roh Kudus kepada para pengikutnya. Apakah Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubah kita? Bagaimana caranya? Yes, Roh Kudus mengubah cara kita hidup dan bertindak dengan memberi kita kuasa untuk menaati Allah. Kakak ulangi ya, kids. Roh Kudus mengubah cara kita hidup dan bertindak dengan memberi kita kuasa untuk mentaati Allah. Roh Allah mengubah kita sehingga kita dapat mentaati dan memuliakan Dia. Paulus mengatakan kepada jemaat di Galatia untuk hidup dengan mengikuti Roh Kudus. Ketika kita mengikuti Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk berbalik dari dosa. Roh Kudus membuat buah-buah yang baik itu bisa bertumbuh di dalam hati kita. Apakah buah roh itu, kids semua? Nah, buah roh itu seperti terdapat di dalam kitab suci, yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan Yesus,
Roh Kudus dapat mulai menumbuhkan buah-buah ini di dalam hati kita. Seperti buah yang tumbuh dari benih, menumbuhkan buah roh juga membutuhkan waktu loh kids. Jadi tidak bisa instan. Wah, saya sudah percaya Yesus, saya pasti bisa sabar, saya pasti bisa murah hati gitu ya. Lalu kids ternyata setelah ada teman yang juga kurang ajar sama kids, lalu kids mulai, dia sudah kurang ajar sama saya pantas untuk membalasnya. Nah, kids nggak boleh gitu. Itu harus diuji, kids. Jadi setiap buah itu memerlukan waktu. Jadi kids tidak boleh sombong. Karena kids sudah percaya Tuhan, kids bisa menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Bukan seperti itu. Semua butuh proses ya, kids. Ketika buah ini bertumbuh dalam hidup kita bisa menunjukkan kepada orang lain kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Nah, kids, Roh Kudus mengubah pikiran dan hati kita sehingga kita ingin mentaati Allah. Dan Dia juga memberi kita kuasa untuk taat. Roh Kudus menuntun kita sebagai orang percaya ketika kita menjalani misi Allah untuk membagikan Injil ke seluruh dunia. Kids semua, ketika kita percaya kepada Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dapat menunjukkan bahwa kita juga saling mengasihi. Buah roh adalah bukti bahwa Yesus hidup di dalam kita karena sekarang kita bertindak seperti Tuhan Yesus. Misalnya nih kids, kita dapat menunjukkan kebaikan kepada orang yang jahat. Meskipun orang lain jahat kepada kita tetap dapat membalasnya dengan kebaikan. Atau kids juga dapat menunjukkan kelembutan kepada teman kita yang berbuat kasar. Atau kids juga punya kesabaran kepada saudara atau teman yang ngeselin gitu ya kids ya. Ini udah dikasih ini minta yang lain gitu ya. Nah, seperti itulah kids contoh-contohnya. Semuanya ini dapat kids lakukan karena Roh Kudus yang ada dalam hati kalian menolong kalian berbuah. Kids tentu masih ingat ya tadi buah apa saja, buah-buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, buah-buah seperti itu. Ya kids? Oke? Jadi, siapa di sini kids yang siap untuk berbuah? Yuk, kita minta kepada Tuhan Yesus supaya menolong kita untuk dapat berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa kids. Tuhan Yesus, terima kasih karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu yang mengutus Allah Roh Kudus untuk turun dalam dunia ini memenuhi hati dan pikiran kami, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan melalui kuasa Allah Roh Kudus itu yang juga memampukan kami untuk hidup menjadi lebih serupa dengan Tuhan, hidup tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami dapat hidup seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama Tuhan, yang mengasihi sesama kami menjadi berkat bagi mereka, dan juga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan bagi mereka, sesama kami yang belum mengenal Tuhan. Kami bisa menjangkau mereka, bisa memperkenalkan mereka kepada kabar baik itu, bagaimana Tuhan sudah mati bagi dosa-dosa mereka, mengampuni, juga mau untuk menjadi Tuhan dan penebus kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa ketika kami belajar, ketika kami bermain, ketika kami bergaul dengan keluarga di rumah juga, kami menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang mampu mempraktekkan buah-buah roh itu, menumbuh kembangkannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini, biarlah ini juga firman yang boleh kami simpan di dalam hati kami untuk boleh tumbuh, berkembang, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus sendiri yang menolong kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.